Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan blog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Aktivitas sehari, aktivitas ibu rumah tangga yang mempunyai usaha warung sembako ya teman-teman. Ini ada beberapa aktivitas saya kali ini dan ada juga info harga telur terbaru di awal tahun 2023 ini ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk teman-teman yang mau buka usaha warung sembako dan mau tahu harga telur saat ini berapa, coba ayo. Simak terus ya videonya. Mudah-mudahan jadi hiburan untuk teman-teman ya, menemani kesehariannya atau menemani aktivitasnya ataupun menemani saat istirahatnya yang menonton video receh ini ya teman-teman. Aktivitas pagi seperti biasa teman-teman nih. Kita sambil beres-beres sambil menimbang-nimbang kerupuk ya. Ada kerupuk yang biasa ya, yang oranye, yang kerupuk nasi uduk dan kerupuk ketoprak teman-teman. Kalau di sini seperti ini memakainya ya. Ini saya jual harga per seperempatnya Rp5.000. Murah meriah, sudah jadi banyak teman-teman. Kalau digoreng jadi setoples penuh deh gitu. Ya beginilah ya teman-teman, daripada nganggur diam-diam baik gitu ya. Lebih baik kita mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat untuk warung kita ya teman-teman. Misalnya seperti nimbang kerupuk ataupun nimbang gula ataupun nimbang terigu ya teman-teman. Apa saja deh yang dikerjakan di warung sembako gitu ya. Dan di warung ini memang nggak ada hentinya, kerjaan ada terus ya teman-teman. Selain kita melayani pembeli, kita harus juga merapikan barang-barang yang kita jual ya, supaya lebih menarik dan memudahkan kita saat menjual nanti ya teman-teman. Contohnya seperti ini, saya nimbang kerupuk ya, supaya memudahkan nanti pas ada yang membeli ya teman-teman. Kadang-kadang kan kita di warung tuh nggak tentu ya, kadang lagi rame kadang sepi gitu. Kalau pas lagi rame itu kasihan ya, pelanggan yang lain sudah menunggu, terus sementara kita masih ungkad-ungkad ya ungkad-ungkad nimbang kerupuk ataupun nimbang apa ya gitu. Jadi kita persiapkan dari awal-awal supaya pas nanti ada pembeli itu sudah tinggal mengasihkan kepada pembelinya ya teman-teman, nggak usah nimbang-nimbang lagi. Dan tetap semangat dong teman-teman setiap harinya di warung sembako ya. Dan beginilah ya teman-teman keseharian emak-emak ya. Selain ngerumpi di mana ya, ngerumpinya di HP mungkin ya teman-teman. Ini aktivitas sehari-hari saya seperti ini ya, nggak ada bosannya teman-teman ya, selalu begini ya. Selain mengerjakan pekerjaan rumah, kita mempunyai usaha ini harus kita rawat, harus kita kerjakan. Ini ada bos saya teman-teman lagi istirahat nih, lagi bobo pagi ya. Semalam habis begadang nih teman-teman si bos ini ya, bos kucing. Ini selalu setia menemani saya di warung ya teman-teman. Ini sebagai hiburan juga ya untuk saya, ada kucing ini ya. Ya hitung-hitung obat kesepian di warung saat sendirian ya. Nah oke, lanjut lagi kegiatan kita kali ini. Kita akan memajang telur teman-teman ya. Ini telur baru datang nih, baru diantar sama akang telurnya ya. Ini ada satu ikat ya. Satu ikat ini di sini harganya saat ini ya Rp402.000 teman-teman ya. Kemarin itu sempat turun 400.000, tapi hari ini naik Rp2.000 teman-teman. Ini telurnya lumayan bagus, ada yang coklat-coklat seperti ini kulitnya tuh, adanya juga agak putih gitu ya. Ini dicampur kayaknya dioplos gitu ya teman-teman. Telurnya yang harganya sedang dan harganya yang agak sedikit mahal, mungkin seperti ini telurnya ya teman-teman. Jadi tidak coklat semuanya. Baiklah teman-teman, kita tata lagi telurnya ya sambil menunggu pembeli ya teman-teman. Biasanya saya memajangnya di atas meja ini teman-teman ya. Saya menatanya di sini. Dan kalau ada yang membeli tuh sambil berdiri menimbang telurnya ya. Soalnya dulu ada pengalaman tidak mengenakan teman-teman, saat saya menimbang telur di bawah kan naruh telurnya ya. Terus ada yang beli telur katanya, pura-pura gitu kan ya. Tiba-tiba ada emas-emas membeli rokok gudang garam gitu katanya ya. Gudang garam Surya sama teh botol waktu itu ya teman-teman. Itu tahun berapa ya, udah lama sekali sih kejadiannya, tapi saya baru merintis usaha di daerah Bekasi ini ya teman-teman. Setelah itu saya kasihkan lah itu rokoknya sama minumannya ya. Dan ini ya Bu katanya, lanjut beli telur 1 kilo. Nah saya itu nunduk ya teman-teman, nunduk 1 kilo nyari telur gitu ya kan, mau nimbang telur 1 kilo kan, karena telurnya ditaruh di bawah. Saya pun nunduk gitu ya teman-teman, tidak memperhatikan orang tersebut gitu. Nah setelah saya nimbang telur, pas mau bangun gitu,
ini Pak telurnya jadi sekian, saya bilang gitu. Orangnya sudah tidak ada teman-teman, orangnya sudah pergi. Ya Allah, saya baru sadar seperti di apa ya, seperti itu, seperti pokoknya kaget gitu teman-teman ya. Saya tadi kan ada yang membeli telur gitu, kayaknya agak melayang-layang gitu pikiran saya teman-teman. Tapi saya kasihkan telurnya, kok orangnya sudah tidak ada gitu. Nah itu mungkin saya di apa ya, dihipnotis atau diapain nggak tahu teh, nggak tahu persisnya seperti apa ya. Mungkin saya tuh lagi bengong atau apa ya teman-teman. Jadi terjadilah seperti itu. Nah semenjak itu saya udah berhati-hati lagi teman-temannya, lebih hati-hati lagi saat di warung sendirian ya teman-teman. Saya lebih fokus kepada pembeli. Misalnya ada yang membeli tuh lagi bengong sendiri tuh, buru-buru bangun dan baca istighfar ya teman-teman, astagfirullahaladzim, langsung begitu ya. Dan kita itu jangan menatap mata orang tersebut ya teman-teman. Kita jangan menatap matanya, kita harus agak menunduk gitu ya, nggak boleh lihat mukanya seperti itu teman-teman. Dan semenjak itu saya memindahkan juga telur saya tidak di bawah lagi, karena saat memilih-milih itu agak lama kan, milih telur 1 kilo kan lumayan lama ya teman-teman, sekitar 3 menit atau 4 menitan gitu. Jadi kalau di atas tuh kelihatan orang gerak-geriknya seperti apa gitu kan, lebih kelihatan ya teman-teman. Itulah pengalaman saya saat di warung di warung sendirian ya teman-teman. Ada aja kejadian-kejadian yang bikin saya nggak nyaman, sedih, dan banyak lagi deh pengalaman-pengalaman lainnya yang dialami oleh saya gitu ya selama ngewarung ini teman-teman ya. Dan ada juga pengalaman teman saya ini teman-teman ya, dia itu lagi di warung sendirian juga, lagi main ponsel di atas meja kasirnya ya. Waktu itu udah lama sekali teman-teman ya, lagi musimnya boomingnya BlackBerry HP-nya ya. BlackBerry itu paling bagus, paling keren, paling wah waktu itu ya pada zamannya. Itu HP mahal menurut saya pun nggak kebeli ya teman-teman. Hanya punya HP cinitit yang bisa SMS-an aja waktu itu ya. Si Mbak itu punya HP baru ya, HP bagus. Mungkin dia lagi seru main HP-nya ya, HP barunya ya, karena banyak fitur-fitur yang canggih, lebih bagus ya dari HP-HP Nokia zaman itu. Nah dia saking asiknya main HP teman-teman, ada yang membeli telur. Nah kan spontan langsung kaget bangun ya, langsung nimbang telur. Nah HP-nya itu ditaruh di atas meja kasirnya seperti itu teman-teman. Dan setelah bangun habis nimbang telur itu, ya wassalam juga, HP-nya sudah tidak ada, dan orang yang membeli telur pun sudah pergi nggak tahu kemana teman-teman ya, seperti itu. Itulah beberapa kejadian yang terjadi di warung sembako saat kita lagi sendiri teman-teman. Jadi pesan saya jangan lengah ya kalau saat di warung lagi sendirian itu, tetap fokus walaupun kita bermain ponsel, tapi jangan terlalu serius-serius ya. Harus ingat sama kewajiban kita di warung sembako seperti apa ya teman-teman. Jangan keasikan main ponsel hingga lupa aturan di warung ya. Misalnya ada yang membeli sampai nggak misalnya, ataupun ya seperti yang saya ceritakan tadi seperti itu ya. Banyak sih kejadian-kejadian lainnya saat kita lengah di warung sembako ya teman-teman. Jadi kita itu pikiran nggak boleh kosong ya, harus selalu sadar gitu, selalu waspada ya teman-teman. Selalu ingatlah kejadian-kejadian orang lain yang menimpa mereka itu musibah di warung seperti apa ya. Kita harus jaga-jaga itu untuk kita juga ya teman-teman, untuk diri kita juga harus kita lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi saat di warung sendirian ya teman-teman. Karena di warung itu rawan, menurut saya ya rawan sekali, karena orang yang berbuat jahat itu kan kita nggak tahu ya, dikiranya mau belanja aja, dikiranya mau beli apa, beli sesuatu barang gitu, padahal mereka mungkin sudah punya niat-niat tertentu ya. Tapi kita namanya di warung ya harus lebih waspada lagi, ditingkatkan kewaspadaan kita, dan harus tetap sadar diri ya teman-teman. Jangan sampai pikiran itu kosong ataupun terlalu melamun atau memikirkan hal-hal yang tidak berguna, menurut saya itu teman-teman. Dan kita itu harus punya di warung itu harus sering-sering misalnya mendengarkan selawat, ataupun kita baca-baca dalam hati tuh, ataupun istighfar, ataupun teman-teman, supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman-pengalaman aneh di warung sembako, boleh di-share di kolom komentar ya. Kita saling berbagi, saling mengingatkan, saling berbagi pengalaman tentang kegiatan sehari-hari kita di warung sembako, supaya lebih semangat lagi, lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi saat kita berjualan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita akan menimbang telur saat ini teman-teman. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya tuh lebih baik daripada bengong-bengong, lebih baik mengerjakan sesuatu di warung sembako ya, yang sekiranya membantu meringankan pekerjaan saya, karena saya sendirian. Saya ini menimbang-nimbang telur supaya nanti pas ada yang membeli tuh
sudah ditimbangin seperti ini ya. Nanti kalau ada yang beli tinggal mengasihkan gitu. Jadi tidak usah lama-lama nunggu menimbang-nimbang telur seperti ini ya teman-teman. Ini saat senggang seperti ini kita timbang-timbang seperapatan ataupun setengah kiloannya, itu memudahkan kita saat nanti pas ada yang membeli telur supaya cepat transaksinya, ataupun mungkin kadang-kadang di warung ramai ya. Jadi tidak nunggu lama pembelinya ya teman-teman. Oh iya, untuk harga telurnya di sini saya infokan harga telur hari ini satu ikatnya per 14,5 kilo ya. Di sini harganya 402.000 teman-teman ya. Jadi kehitung per kilonya modalnya itu 27.724 rupiah teman-teman. Di sini saya masih jual 30.000 per kilonya ya, dan ada kemungkinan akan naik lagi kata Kang telurnya. Jadi saya pertahankan di harga 30.000. Tapi kalau ada yang menawar harganya saya kasih 29.000 teman-teman. Tapi untuk jual setengah kilo saya tetap 15.000 dan seperapatnya 8.000 rupiah. Untuk satu butirnya 2.000-an teman-teman ya, seperti itu. Mungkin di daerah teman-teman sudah turun harganya atau masih samakah seperti di tempat saya harga telur ini teman-teman. Ini harga telur hari ini masih lumayan stabil menurut saya ya. Nggak tahu deh kalau hari esok naik atau turun ya. Kata akangnya sih berpotensi naik lagi harganya. Jadi kita antisipasi harganya tidak turun banyak teman-teman ya. Hanya turun 1.000 ataupun 2.000 rupiah gitu. Dari per kilo kemarin itu kan sempat 32.000 ya sebelum akhir tahun teman-teman ya. Saya jual 32.000 dan ini sudah turun 2.000 ya, lumayan. Tapi masih lumayan laku sih teman-teman, namanya telur ya. Nggak ada kata bosan ataupun kata tidak laku. Biarpun semahal apapun telur itu pasti dibeli, diburu masyarakat, diburu pelanggan ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan beberapa kilo ya untuk ditimbang-timbang, yang sudah ditimbang-timbang gitu maksudnya ya, biar nanti pas ada yang beli itu tinggal mengasihkan aja. Jadi enak ya, nggak usah nunggu-nunggu lama pelanggannya. Jadi tinggal beli yang lain, tinggal milih yang lain, langsung kita hitung dan langsung bayar ya teman-teman. Itulah enaknya kita sudah menimbang-nimbang telur di awal ini. Kalaupun pelanggannya tidak percaya, kita boleh ditimbang lagi, ditimbang ulang di depan pelanggannya ya teman-teman, untuk memastikan bahwa timbangan kita itu pas, tidak kurang ataupun tidak membohongi pelanggan kita ya. Kan kadang-kadang pelanggan itu tidak sama ya, ada yang kurang percaya, ada yang 100% sudah percaya ya, seperti itu. Jadi kita timbang lagi di depan pelanggannya ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya membeli kapal api dari aplikasi TikTok lagi teman-teman. Lumayan dapat harga 130.000 ya. Biasanya itu 136 kalau di agen-agen ya. Cuman 3 kopi. Kiriman kopi dari TikTok. Kopi hitam. Apa ini kok kecil, ini mah apaan? Oh. Oh, sambal, ini sambal ulek ya? Kopi semuanya. Itu kopi 3. 509. 509. Dikarungin kopinya tuh. Kopi kapal api. Iya. Musim hujan juga kan. Mau dibuka dulu, mau lihat? Iya, boleh. Tadi isinya kucing. Bukan kopi. Kucing dalam. Ntar isinya lain. Bim salabim. Nah, dia kopi kapal api hitam manis. Saya yang bawa. 3 kopinya. Ya, kopi ya, terima kasih. Jajan apa dedek? Kang odong-odong, lu mau naik itu? Udah dibongkar sama Kakang Prabu, unboxingnya duluan. Unboxing terasi sambal. Kita selalu COD-an ya teman-teman. Kalau beli online itu kayaknya kalau nggak COD itu kayak kurang serak aja gitu. Kalau COD-an lebih aman teman-teman ya. Kita bayar di tempat aja lebih aman deh. Nah, itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini.
video saya kali ini keseharian saya di warung sembako ya, vlog hariannya Teteh Simpur Jaya di warung sembakonya seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata ya, harap maklum dan mohon dikoreksi juga ya. Terima kasih untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru mengklik video saya ucapkan terima kasih, salam kenal untuk semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.